kepada saudara-saudaraku semua, insya Allah jiwa kita sama, meskipun belum tentu semua memiliki KTA, tapi saya percaya, saya yakin mayoritas orang di Tangerang Selatan itu jiwanya adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita pakai sudut pandangnya hanya KTA itu ya, KTA NU itu nanti kita akan pesimis. Soalnya kalau berjuang di sini nyari orang yang punya KTA itu jumlahnya sangat sedikit ya. Tapi saya optimis karena apa? Saya sudah masuk ke kampung-kampung di Kota Tangerang, di Tangerang Selatan, di Jakarta, mayoritas orang itu jiwanya jiwa NU. Ya. Jadi saya percaya kelak ke depan nanti Rijalul Ansor, GP Ansor, juga PC NU Tangerang Selatan akan menjadi PC NU yang besar di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Mayoritas orangnya pasti suka tahlilan, ya apa tidak? Suka yasinan, suka sholawatan, apalagi macam-macam lah ya, kenduri, ya, ngopi. Nah, ya benar itu ya, benar sih, iya. Ya karena NU itu kan ngopi dan udut, ya enggak? Jadi kalau belum ngopi, belum udut berarti belum NU. Wah, ngawiti ingsun arasiran kelawan muji ngeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine kanggo pitungan rina wengine tanpa pitungan. Ini saya disuruh ngapain ini, Bang? Ya? Kan sudah ngaji nih tadi. Saya baru nyumet rokok tadi di belakang situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabiyahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kiram, hadratal muhtaramin, para kiai, para ulama, para habaib, para masyayikh, wabil khusus Ketua PCNU Kota Tangerang Selatan, juga kepada bapak-bapak dari Suriah, Pak ya, Suriah, alhamdulillah, PC Tangerang Selatan, wabil khusus Habib Hussein ya, alhamdulillah, dari Serpong ya, Serpong, yang saya hormati, kepada saudara-saudaraku semua, insya Allah jiwa kita sama, meskipun belum tentu semua memiliki KTA, tapi saya percaya, saya yakin mayoritas orang di Tangerang Selatan itu jiwanya adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita pakai sudut pandangnya hanya KTA itu ya, KTA NU itu nanti kita akan pesimis. Soalnya kalau berjuang di sini nyari orang yang punya KTA itu jumlahnya sangat sedikit ya. Tapi saya optimis karena apa? Saya sudah masuk ke kampung-kampung di Kota Tangerang, di Tangerang Selatan, di Jakarta, mayoritas orang itu jiwanya jiwa NU.
Ya, jadi saya percaya kelak ke depan nanti Rijalul Ansor, GP Ansor, juga PCNO Tangerang Selatan akan menjadi PCNO yang besar di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Ya. Buktinya apa? Buktinya apa orang-orang kok jiwanya NU? Buktinya apa? Buktinya sampai kalau masuk ke kampung-kampung, ya, ke komunitas-komunitas di tengah masyarakat, ya, di jamiah-jamiah, mayoritas orangnya pasti suka tahlilan, ya apa tidak? Suka yasinan, suka sholawatan, apalagi macam-macam lah, ya, kenduri, ya, ngopi. Nah, ya benar itu ya, benar sih, iya, ya karena NU itu kan ngopi dan udut, ya enggak? Nah, jadi kalau belum ngopi, belum udut berarti belum NU. Iya, saya tadi sebelum Habib menyampaikan tausiah, saya dibisiki sama Bang Tubagus ini, ya, dibisiki. Dia lihat YouTube itu loh, dia ke syuting enggak dia? Dia lihat YouTube, loh kenapa lihat YouTube loh? Soalnya saya mau ngudut, nggak enak kalau dilihat di YouTube, nggak enak loh. Justru biar kelihatan NU-nya sampean gitu loh. Mau ngudut masih malu berarti NU-nya masih malu-malu ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, tadi apa? Ini hadrohnya namanya apa? Ar-Rahman dari Masjid Ar-Rahman Alda. NU ya? NU apa agak NU? Tadi sudah melantunkan Mahlul Qiyam dan sebagainya. Mudah-mudahan malam hari ini Rasulullah benar-benar hadir ke sini, ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya pengen semuanya sholawatan, tadi cuma grupnya, sekarang saya pengen semuanya, ya, biar kita tunjukkan kepada Allah dan Rasulullah bahwa kita memang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya minta langsung bisa nggak? Bisa. Erang-erang dulu, erang-erang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ya Rafi'a syam Roji adfataya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karomi, ya judi wal karomi. Yang hafal ngawiti ingsun arasiran kelawan muji ngeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine kanggo pitungan, rina wengine tanpa pitungan, ya Rasulullah. Ya Rafi'a syam Roji adfataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karomi, ya uhailal judi wal karomi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kelihatannya kalau belajar rebana ini belum lama ini kayaknya. Ya, tapi nggak apa-apa.
belajar itu tidak mengenal usia ya, dan dalam setiap acara harus wajib ada sholawatnya. Jangan sampai ada acara yang tidak ada sholawatnya ya, karena faktor utama dalam acara kita nomor 1 Allah, nomor 2 adalah Rasulullah SAW, nomor 3 baru para aulia, para masyayikh ya, para syuhada. Alhamdulillah. Ini tadi saya niatnya cuma ngopi ya ke sini. Cuma ngopi karena saya dikasih tahu mendadak juga siang tadi, kok acaranya di kafe gitu Bang Yasin ya. Kafenya sampean ini. Alhamdulillah. Ya warung merendah lah ya. Jadi saya tahu di kafe, ya udah saya niat ngopi aja ya, karena alhamdulillah ini teman-teman dari Tangsel ini, Bang Yasin, terus kemarin dari Les Bumi juga ya. Alhamdulillah hadir di pengajian saya di Ciledug. Nanti tolong diceritain Bang Yasin ya, udah teman-teman. Dan saya mohon maaf Kiai, nun sewu, saya bukan orang sini. Saya bukan orang Jakarta ya, saya orang Jawa Timur yang untuk beberapa waktu dilimpar ke sini ya, dan bertemu dengan orang-orang di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi ini bisa sampai akhir hayat kita, bisa tersambung. Amin ya robbal alamin. Teman-teman di sini saya mau urun saja ya, urun motivasi saja, terutama untuk teman-teman di Tangerang Selatan. Karena di sini itu kalau kita mau menanam benih-benih Ahlus Sunnah An-Nahdiyah itu tadi ya. Tadi Pak Ketua NU sudah cerita di Tangerang Selatan itu masjidnya ada berapa Pak Yai? 1000, hampir 2000 masjid ya, hampir 2000 masjid. Masya Allah, besar apa tidak seperti itu? Besar ya, banyak sekali. Itu cuma di daerah Tangsel ya, mulai dari Ciputat sampai Serpong sampai Setu ya, jumlahnya sampai hampir 2000 lah. Masalahnya pertanyaan gini Pak Yai ya, dari 2000 itu yang sudah jelas-jelas warna hijau itu berapa lah, itu loh. Jadi beneran insya Allah diamini ya, kalau bisa di atas 1500 lah ya, ya harus mayoritas di sini ya. Jadi ini merupakan PR kita ya, PR kita. Jadi masjid sedemikian banyak itu ya, gimana ini biar bisa jadi hijau lah. Bukan fanatik warna hijau, bukan ya. Karena apa? Karena ini tadi judulnya apa? Menuju apa? Tangsel berzikir menuju kota religius ya, menuju kota religius lah. Agar supaya sebuah kota ini bisa benar-benar religius, maka mayoritas masjidnya harus Nahdlatul Ulama. Betul apa tidak? Ya. Karena kalau enggak selain NU, enggak jadi religius nanti. Enggak, ya. Jadinya perang nanti, radikal nanti. Ya. Beneran ini enggak? Harus jadi NU nih. Jadi maksud saya mewarnakan hijau bukan berarti masjidnya nanti harus dicat hijau gitu, enggak ya. Terus toiletnya hijau, bendera hijau, enggak ya. Tapi kita nahdiyahkan ya masjid-masjid yang ada di Tangerang Selatan. Insya Allah bisa ya, bisa, amin. Nah, jadi ibarat menanam benih itu di Tangsel ini, masya Allah, ini merupakan lahan yang sangat luas, tanahnya masih subur ya. Karena Tangsel ini merupakan daerah paling muda di provinsi Banten, kota paling muda di Jabodetabek, betul apa tidak? Ya, jadi NU-nya juga NU paling muda. Ya, kemarin waktu teman-teman main ke Ciledug, Mas Yasin dan kawan-kawan, saya kasih suntikan sedikit ya, bahwa untuk menanam benih di Tangerang Selatan itu butuh tenaga yang ekstra ya, energi, pemikiran yang ekstra, karena yaitu Tangsel ini daerah baru dan mayoritas penduduknya pendatang, betul apa tidak? Ya, dari mana-mana ada di Tangsel ya, meskipun yang paling besar Jawa sama Betawi, tapi dari mana-mana ada di Tangsel. Ya, maka dari itu berjuang di Tangsel itu butuh tenaga ekstra, dan saya percaya anda semua di sini sudah diberi kekuatan oleh Allah untuk berjuang di Tangerang Selatan ya. Amin ya robbal alamin. Ya biar enak gitu loh, karena pengajian kalau gini kan enak ya, adem ya. Ya, ada sholawatnya, ada apa tadi? Tahlilnya, kok kopinya. Ini bakul kopi bareng. Ya. Pengajian kalau santai gini kan enak ya. Kapan-kapan nanti Rijalul Ansor pakai gitar gitu loh ya. Boleh nggak? Wah, Les Buminya nggak datang. Ya besok-besok perlu diagendakan. Jadi biar tambah slow gitu loh. Karena apa? Kita ini kering dari acara-acara seperti ini. Harus diperbanyak acara seperti ini
Saya itu keliling Jakarta, masya Allah, pengajian itu serius-serius, betul nggak? Kadang dai-nya mubaliknya itu bentak-bentak, ya nggak? Ngaji kok serius gini lah, apa enak, apa nyaman? Makanya kalau pengen daerah itu sejuk, seger, ya harus banyak model-model yang kayak NU seperti ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini saya harus berani ngomong, selama ini nggak ada yang berani ngomong, Pak Yai, ya. Dan kalau nggak orang Jawa Timur nggak berani, ya. Nggak berani lah. Ya. Jadi saya harus ngomong apa adanya, ya. Jadi harus kita perbanyak, dan Ustadz Yasin dan Ustadz Tubagus, ya. Nanti insya Allah selama saya di sini saya support, ya. Cuma saya nggak setiap bulan ada di sini, ya, karena sampai hari ini domisili saya masih di Jawa Timur, ya. Jadi gitu teman-teman, ya, saya mau urun saja karena berjuang di Tangsel ini butuh ekstra, ya, butuh ekstra. Nah sekarang saya mau bahas ini religius ini, ya. Ini kalau nggak salah slogannya Kota Tangsel, betul nggak? Ya, Tangsel itu apa? Cerdas, modern, religius. Oke, ya. Nah, ini semua saya kira masuk ini dan memiliki peran masing-masing. Nah, cerdasnya ini, nah ini di sini di Tangsel itu ada beberapa perguruan tinggi besar kelas nasional, betul apa tidak? Iya. Nah, di tempat saya di Kota Tangerang aja nggak ada kok perguruan tingginya lokal. Tangsel ini ada perguruan tinggi tingkat nasional yang kuliahnya mahasiswa yang kuliahnya itu dari berbagai macam penjuru Nusantara. Ada yang dari UIN, ada ini yang hadir. Cuma satu, ya Allah. Dosennya satu, baik Allah, alhamdulillah. Ada dosen satu, mahasiswa satu. Barakallah. Oh, UIN juga. IPP ya? IPP penuh. Oh ya, alhamdulillah. Loh, kok ini didorong-dorong kenapa ini? Oh, apa ada gejala-gejala? Masya Allah, mudah-mudahan ketemu jodohnya di penuh, ya. Alah, ya Allah. Oke, ntar guyon terus gak jadi nanti. Yang pertama cerdas ini, ya, membangun kecerdasan. Ini banyak sekali lembaga pendidikan di Kota Tangsel ini, Tangerang Selatan. Ya, ada UIN, ada UMPAM, ada Muhammadiyah, ya. Ada Muhammadiyah. Terus apa lagi? Loh, nggak apa-apa. ITI. Oh, teknologi, ya. Terus yang swasta banyak, ya, yang swasta banyak. Itu semua berada di, sampai BINUS ada, ya, BINUS, UNPAM, BINUS di Alam Sutra, ya. Terus di Serpong ada apa itu? Macam-macam. Jadi saya kira banyaknya lembaga pendidikan dan pondok pesantren itu menyumbangkan sumbangsi besar untuk kecerdasan orang-orang di Tangerang Selatan, ya. Terus yang kemudian yang kedua modern, ya, modern ini bisa perkembangan fisik kotanya, bisa peradaban manusianya, ya. Perkembangan fisik kotanya saya rasa sudah, ya. Ada kota modern di Tangsel ini, ada yang namanya Bintaro Jaya, ada yang namanya Alam Sutra, ada yang namanya BSD, ya. Itu sudah fisik, secara fisik, tinggal bagaimana memodernkan manusianya, ya. Ya mohon maaf loh, ya, orang Indonesia itu, saya itu tiap hari lihat berita tuh, ya Allah, Masya Allah. Saya itu kalau lihat berita, saya bandingkan, ya, berita internasional dengan berita di Indonesia. Itu habis lihat berita internasional itu, kagum, ya. Orang internasional tiap hari kalau posting berita, ya, di Jepang, di Amerika, di Eropa itu perkembangan teknologi, betul apa tidak? Ya toh, sudah Amerika bikin SpaceX, terus kemudian ada lagi mobil listrik, ada lagi kemarin itu taksi terbang, ya toh, udah bisa bikin kayak gitu. Terus handphone yang paling canggih, itu berita-berita luar negeri seperti itu. Lah habis itu baca berita Indonesia, ya Allah, beritanya orang ketemu wewe gombel gitu, terus rumah kemasukan ular piton gitu, terus orang ke dukun ditipu, ponari, berita-beritanya kayak gitu loh, ya Allah, mesti tiap hari kayak gitu, terus nanti macam-macam lah. Jadi habis lihat berita luar negeri terus lihat berita dalam negeri itu, ya Allah, lagi Indonesia kalau tiap hari kayak gitu terus kapan majune loh? Kapan? Ya, di saat orang lain sudah membicarakan peradaban yang sedemikian canggih, ya,
di Timur Tengah itu dulu ada negara yang miskin, kering, sekarang jadi super kaya raya, namanya Abu Dhabi, ya, Uni Emirat Arab. Ya, dulu negara miskin, kalah jauh sama Arab Saudi, sekarang malah melebihi Arab Saudi, ya, menjadi negara termegah sekarang. Dan investasinya besar ini di Indonesia ini, sampai bangun jalan tol layang itu sekarang jadi negara. Bagaimana Islam, mayoritas penduduknya Islam di situ bisa membawa kemajuan. Nah, di sana sudah membicarakan seperti itu. Di sini kita masih sibuk tahlil bid'ah, nah, ziarah kubur syirik, tahlilan bid'ah, terus nanti ke apa itu musyrik. Terus kapan majunya kalau cuma ngomongin itu? Bagaimana Islam ini membawa kemajuan? Nah, saya rasa NU harus berada di garis terdepan untuk membawa peradaban maju untuk bangsa Indonesia, ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi PR-nya untuk Nahdlatul Ulama di Tangsel ini adalah memajukan peradaban manusianya, ya. Kalau kotanya insya Allah sudah sudah. Nah, terus yang ketiga ini, jadi cerdas, modern, religius. Nah, ada dua istilah. Yang pertama religi atau bahasa Inggrisnya religion. Yang kedua adalah religius atau religiusitas. Nah, itu beda ternyata. Kalau religi itu, religion itu top down, dari atas ke bawah. Kalau religius atau religiusitas itu dari bawah ke atas, bottom up. Maksudnya apa? Top down itu dari Allah ke bumi kepada manusia, ya. Itu religi, religion, ya. Lah, Islam itu apa? Religi, religion Islam itu. Al-Quran itu apa? Religi, religion Al-Quran itu dari atas ke bawah, dari Allah ke manusia. Lah, sedangkan ini pengajian ini, ya, pengajian, sholawatan, istighosah, manakib dan sebagainya, itu dari bawah ke atas, upaya-upaya manusia, ikhtiar-ikhtiar manusia untuk bertemu dengan Allah. Itu religiusitas. Nah, ya karena slogannya tadi religius, kota yang religius, berarti kegiatan seperti ini harus diperbanyak di Tangerang Selatan. Betul apa tidak? Harus dimasyarakatkan, dibumikan kegiatan seperti ini. Dan harus disupport oleh, ya jangan cuma PCNU, ya kota dong, gitu. Pemerintah kota, PCNU aja nggak punya duit. NU ya kok NU pengajian aja ya urunan ya toh. Urunan, terus ya bendera aja ya ini paling ya pinjam sebelah. Hah? Wali kota dari NU, amin amin ya rabbal alamin, alhamdulillah, ya. Beneran ini saya doakan, ya. Berikutnya insya Allah wali kotanya dari NU. Jadi kalau pengen Tangsel ini menjadi kota yang religius, harus diperbanyak kegiatan-kegiatan Nahdien seperti ini. Betul apa tidak? Ya. Kalau nggak gitu nggak religius, udah. Betul. Selain kegiatan-kegiatan seperti ini, orang pasti kalau belajar Islam nanti menjurus ke arah radikal, ya. Karena apa? Dia sudah tidak menghargai kebudayaan, ya, kebudayaan. Mohon maaf, ini kegiatan kayak gini ini ibadah mahdhuh apa ibadah muamalah ini? Kegiatan seperti ini. Muamalah, ya. Ya, dari dalam Islam itu ada mahdhuh, ada muamalah. Lah, yang muamalah ini wilayahnya mencakup hal yang sangat luas termasuk kebudayaan. Nah, selama ini yang mereka kritikan soal kebudayaan, ya, yang mereka serang, mereka caci maki itu soal kebudayaan, mahdhuhnya enggak, ya. Kebudayaan karena bagi mereka itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lalu kalau caranya berpikir gitu, ya semua nggak pernah dong. Yang kita lakukan ini semuanya nggak pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Pengajian Rasulullah apa pernah pakai mic kayak gini? Apa pernah Rasulullah pakai gini, hadroh keliling gini? Ya gak ada. Sama Rasulullah ya gak makan pisang, gak ngopi. Ya kalau urusannya budaya gak ada yang nyambung sama Rasulullah, ya. Karena urusan dengan Rasulullah itu soal cinta, soal akhlak, ya. Jadi soal budaya itu gini, saya ngaji dikit aja. Jadi dalam kaidah fikih itu ada al-aslu fil ibadati at-tahrim. Jadi segala sesuatu yang tidak ada perintahnya, ya, itu diharamkan. Itu dalam ibadah mahdhuh. Jadi ibadah mahdhuh ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, udah. Ya, kalau ada selain itu yang tidak diperintahkan berarti
haram ya. Tapi dalam wilayah muamalah al aslu fil muamalati al hibahah hatta yadullu ad-dalilu ala tahrimiha. Jadi kalau dalam hal muamalah itu asal tidak ada larangan berarti boleh. Dan Islam dengan kebudayaan itu berlawanan apa nyambung? Islam dan kebudayaan. Ya, mohon maaf, sampean pakai baju koko, saya pakai baju koko. Ini budaya mana aslinya? Cina ya, bener. Bukan Arab ya? Bener Beb, bukan Arab Beb, baju koko. Bukan ya? Oh malah kaos ya. Dari Cina ya, dari Cina. Berarti kan ini produk agama apa budaya baju koko ini? Budaya. Oke, peci. Peci ini produk agama apa budaya? Budaya ya. Peci itu dari mana? Macam-macam ya. Model Taliban ada, model Yaman ada, model Betawi ada yang merah-merah itu. Terus ini model apa Bang Yasin ini? Oh anu bikin sendiri ya ini? Produk sendiri. Oh alhamdulillah ya udah ya mudah-mudahan besok kebagian semua ya. Ya lah. Masa cuma dipakai sendiri gak enak ya. Oke, sarung ya. Sarung produk budaya, gamis produk budaya. Berarti intinya gini, Islam tanpa budaya itu bisa dikerjakan secara benar gak? Tanpa budaya. Coba Islam tanpa, udah nggak usah pakai produk budaya, nggak usah pakai baju koko, nggak usah pakai gamis, nggak usah pakai sarung. Besok Jumatan. Ayo, coba besok Jumatan. Yang penting kan hukumnya apa? Menutup aurat. Udah, oke. Kalau memang Islam nggak boleh dicampur sama budaya, oke. Besok Jumatan ya, bagi yang laki-laki, lah kan Jumatan ya memang wajibnya laki-laki. Ya, itu mulai dari pusar sampai lutut. Coba pakai daun pisang ya Mas ya. Ya coba ditutupi pakai daun pisang, nggak atau itu secara syar'i sudah bener nggak? Salah nggak secara syar'i? Enggak, kan udah menutupi aurat, betul toh? Ya udah, coba besok Jumatan semua pakai daun pisang, khotibnya juga pakai daun pisang. Kira-kira jadi Jumatan nggak nanti? Atau pakai daun jati gitu. Jadi udahlah, nggak usah berdebat lagi soal itu, karena apa? Islam tanpa adanya budaya itu tidak akan bisa dikerjakan secara sempurna. Karena yang namanya religion itu harus bekerja sama dengan religius itu. Nah, jadi ke depan nanti insya Allah Tangsel akan menjadi kota-kota benar-benar menjadi kota yang religius. Ya, saya lihat masyarakatnya insya Allah saya optimis. Ya, apalagi di sini. Saya kalau di rumah biasa di kampung saya itu ya memang mayoritas NU, sampai ayam aja NU ya. Di Jawa Timur itu mana? Ya Masya Allah ya, di tempat saya itu tukang itu loh, bandar togel itu NU itu. Jadi kalau kegiatan Ansor gini ya ikut pengajian, besok togel lagi gitu. Ya sampai kayak gitu Indonesia. Lah di sini saya kok melihat ada orang-orang pakai jaket Banser, ini luar biasa loh. Pemandangan yang luar biasa, betul apa tidak? Di tengah glamoritas kehidupan orang-orang di Tangerang Selatan, kok ada orang-orang pakai jaket Banser, pakai seragam Banser yang kadang orang ngira itu tentara itu. Masya Allah, ini luar biasa. Ini pejuang-pejuang sejati. Mudah-mudahan panjang umur semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan ke depan harus banyak orang diberi pakaian seperti itu. Lo Banser penting nggak Mas? Banser penting nggak Mas? Lah Banser itu ya, Banser itu sampean nggak tahu ya. Banser itu kata orang Madura, itu setingkat di atas TNI. Kata orang Madura ya, Banser itu setingkat di atas TNI ya, tapi setingkat di bawah Satpol PP katanya. Masya Allah. Dan siapa lagi Mas ya? Kita punya bangsa, kita punya Pancasila, kita punya NKRI. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Ini kalau nggak ada NU, nggak ada Ansor, nggak ada Banser, ini udah jebol NKRI ini. Betul apa tidak? Loh, mau ngandalin tentara nggak cukup. Personelnya lo cuma berapa? Se-Indonesia lo cuma berapa? Mau ngandalin polisi malah sibuk ya gitu deh. Sensor aja, nanti masuk YouTube. Ya. Mau ada ini benar-benar karena pagar benteng NKRI itu adalah Nahdlatul Ulama. Ya,
Saya tambahin sedikit Muhammadiyah biar enak lah. Ada Universitas Muhammadiyah nggak enak nanti. Ya. Karena itu pagarnya NKRI sejak dulu, karena apa? Ikut berdarah-darah untuk membangun tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang lain nggak ikut. Ya. Yang punya jejak sejarah ya NU sama Muhammadiyah. Ya cuma Muhammadiyah, Mbah Ahmad Dahlan sebelum merdeka sudah meninggal, sudah sedo. Ya Mbah Ahmad Dahlan. Jadi Mbah Ahmad Dahlan belum pernah merasakan Republik Indonesia, belum pernah. Tapi beliau ikut menanam benih juga, ikut. Ya. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari itu masih menangi, masih mengalami Indonesia 2 tahun. Jadi Indonesia merdeka tahun 45, Syekh Hasyim Asy'ari sedo meninggal tahun 47. Dan beliau masih sempat memimpin perang 10 November. Beliau masih sempat memimpin itu. Memimpin komando langsung beliau itu. Loh, bukan Bung Tomo. Bung Tomo itu rongnya apa istilahnya? Provokator, demo apa? Ya, oratornya, juru bicaranya Bung Tomo itu, ya. Tapi yang nyusun komando, yang nyusun resolusi jihad, yang membuat instruksi untuk kiai dan santri se-Jawa dan Madura untuk perang langsung itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masih memimpin perang. Dan coba bayangin kalau nggak ada perang 10 November, kita mungkin hari ini masih belum merdeka, ya. Karena waktu itu sekutu, ya, Belanda menggonceng sekutu langsung menuju Surabaya, karena saat itu kota terbesar di Hindia Belanda itu adalah Surabaya. Dulu Jakarta itu masih itu loh, masih kota tua ya Pak ya, masih kota tua sampai Harmoni itu ya Jakarta. Ke selatan masih hutan ya, masih sawah ya dulu. Ya, apa Ruang Menteng itu. Jadi dulu Jakarta itu kecil sekali ya, mulai dari situ sampai yang terbesar dulu Surabaya. Makanya sekutu dulu datangnya ke Surabaya. Dan coba kalau nggak ada santri, nggak ada kiai yang perang waktu itu, masya Allah ya. Dan keluarga saya, kakek saya, teman-temannya dulu juga ikut berperang di sana, di perang 10 November, masya Allah. Jadi NU ini berjasa nggak untuk lahirnya NKRI? Berjasa. Kemarin hari lahir Pancasila, saya di medsos posting Pak Yai, karena selama ini orang-orang nggak tahu ya bahwa perumus Pancasila itu ada 6 orang. Ya, pertama awalnya BPUPKI, terus PPKI, terus mengerucut jadi 6 orang. Ya. 6 orang itu, mohon maaf ya, 6 dari 6 orang itu yang Pak Muhammad siapa? Muhammad Yamin. Pak Muhammad Yamin, Bung Karno, terus Pak Abdul Qahar Muzakir, Kiai Wahid Hasyim, terus Kiai Maskur, Pak. Ya, mungkin bapak-bapak masih ingat ya Kiai Maskur. Iya, tidak ada itu. Kemarin saya posting di Instagram saya, karena di sekolah-sekolah nggak diajarkan itu. Jadi ada 4 orang Jawa Timur ya, Bung Karno, Kiai Kiai Wahid Hasyim, Kiai Maskur, ya. 3 orang ya, ada 3 orang. Lah, yang 2 ini dari NU. Kiai Wahid Hasyim ini Menteri Agama pertama, Kiai Maskur itu Menteri Agama kedua dan pernah jadi Ketua PBNU. Ya. Jadi urun, jadi siapa lagi kalau bukan NU yang nanti akan menjaga Pancasila, ya. Maka dari itu negara harus berterima kasih kepada NU, negara harus terus bersama NU, dan kalau perlu pemimpin negara harus dari NU ya Bang. Iya, tapi nanti ya. Ini biar Pak Jokowi dulu lah, nanti ya. Nanti mungkin dari Ciputat lah nanti ya. Ya 10 tahun lagi lah ya. Ya, insya Allah orang-orang yang pernah ngopi di sini lah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terakhir teman-teman ya, terakhir, karena saya niatnya cuma ngopi ini tadi. Ya, terakhir, jadi untuk teman-teman, terutama khususnya bagi Rijalul Ansor ya, ini mohon maaf, untuk membangkitkan pemuda hari ini sangat luar biasa sulitnya. Dan saya suka ini tadi ada tim IT ya, karena apa? Kita selama ini kalah di media, betul nggak? Ya, media justru dikuasai oleh yang itu ya. Apa itu? Ya itu. Ya. Saya suka itu ada tim IT, dan salah satu orangnya itu saya kenal agak lama itu yang menduduk itu. Ya, agak lama itu 4 tahun lalu saya sudah kenal, tapi habis itu menghilang gitu, nggak tahu kemana itu. Ternyata ngurusi IT. Ya, kalian harus rajin di media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena hari ini orang di medsos itu udah keniscayaan.
Ada orang sampai hari ini nggak mau pakai medsos. Oh, gua nggak mau pakai ngapain pakai medsos segala. Loh, ada teman saya ada yang kayak gitu. Sampai hari ini nggak mau pakai medsos. Akhirnya apa? Dia tertinggal jauh dari teman-temannya dalam hal apa? Informasi, perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan, kalah tinggal jauh. Karena nggak mau pakai medsos. Bahkan dia masih pengen kejayaan masa lalu itu terulang. Jadi sampai gini, saya pengen Islam itu kembali nanti dakwahnya seperti Wali Songo. Misal Songo, saya gini ya. Yang perlu kita contoh dari Wali Songo itu caranya dakwah apa spiritnya? Ya, kan NU itu mewarisi Wali Songo, NU itu. Yang perlu diwarisi dari para wali itu semangat perjuangannya apa cara berjuangnya? Semangatnya, ya. Kalau pakai caranya nggak bisa. Lo dulu para wali kalau dakwah itu ya nggak pakai mic gini, nggak pakai pengajian kok, nggak pakai masuk ke pasar-pasar bawa gamelan, ya. Itu kalau Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, ya, masuk ke kampung-kampung, ke paguyuban seperti itu, ya. Dakwahnya seperti itu kok, naik kuda, ya. Itu pakai, kalau cara kayak gitu diterapin sekarang bisa nggak kayak gitu? Ya susah, angel wis kok ngangel lagi, kayak wongnya angelan gitu. Ya. Jadi yang kita tiru, caranya tidak bisa ditiru, ya. Karena apa? Zamannya sudah beda, perkembangan teknologi juga sudah beda. Hari ini mau nggak mau orang harus punya medsos dan harus bertanding di medsos. Betul apa tidak? Maka dari itu aktiflah semua di medsos, tapi ya jangan kebablasan lah, ya, jangan kebacut atau nanti medsosnya dibuat aneh-aneh supaya viral, atau sekarang itu anak-anak pengen viral itu gampang banget tuh, ya enggak? Gampang banget tuh. Ada yang kemarin itu pengen viral berdiri di rel kereta api, ada itu anak-anak itu, ya. Dia bikin video di kereta api, akhirnya ada kereta lewat, nggak tahu dia, ya, asik-asik bikin konten lah kok ada kereta lewat, ambiar akhirnya. Yes. Ya bener, jadi terkenal nggak? Bener, kelakon itu terkenal, tapi ambiar itu. Terus kemarin ada lagi yang nyegat truk ya, nyegat truk itu ketabrak enggak kemarin, kepelindes, ya itu loh, ya, gara-gara pengen viral, ya Allah, ya. Sampean pengen viral nggak mas? Sampean pengen nggak? Tak kasih tahu caranya nanti. Jadi kalau tujuan hidupmu pengen terkenal, tak kasih tahu dan gampang banget, ya. Sampean tinggal video lagi sholat, sampean nggak usah pakai baju. Tak jamin nanti penontonnya langsung jutaan nanti, ya toh? Terkenal gak? Terkenal, tapi ya terkenal gendeng, ya toh? Nah sekarang orang itu nomor satu bukan manfaat, ya. Padahal sebaik-baik manusia adalah orang yang manfaat. Nomor satu yang dicari bukan manfaat, tapi populer, betul atau tidak? Terkenal, ya. Maksud saya ini bukan saya nggak setuju terkenal, nggak. Maksudnya kalau terkenal itu bukan karena sensasi, bukan, tapi karena kamu memang punya jasa gitu loh. Ya. Dan gunanya medsos itu bukan untuk terkenal, bukan, untuk nge-share ya Pak. Menyebarkan energi positif, menyebarkan energi kebaikan, itulah gunanya medsos. Ya. Kalau tujuannya terkenal gampang, terus ada lagi yang membanding-bandingkan, ini kiai ini kalau ceramah jamaahnya sekian ribu, atau terus Habib ini kalau sholawatan jamaahnya ribu loh. Ada itu di medsos yang banding-bandingin kayak gitu, ya. Terus saya jawab gini, ya, kalau pengen banding-bandingin jamaah, ya, jangan kiai gitu loh, kasihan, ya. Hadirinnya dibanding-bandingin, masih besar ini, kasihan. Betul. Sebesar apapun jamaah kiai masih kalah dengan penontonnya via Valen, betul apa tidak? Ya, betul apa tidak? Masih kalah dengan penontonnya Didi Kempot, ambiar itu. Jadi jangan sampai mengandalkan masa untuk cari popularitas, jangan sampai, ya. Cari kiai itu bukan yang masanya besar, bukan, tapi yang akhlaknya bagus, yang zuhud, ya, yang perilakunya tutur katanya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wassalam ya. Jadi itu mungkin motivasi yang bisa saya berikan Mas Nur Yasin dan teman-teman ya. Saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, ada kesalahan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu dan menimba ilmu bersama-sama. Semoga Allah memberikan kalian semangat, memberikan kalian motivasi dan membuat kalian istiqomah untuk meneruskan perjuangan para sesepuh Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.